warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanor, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ke-1 kategori 2 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya mengajar di SDN Tumbang Balu 2, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Morong Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan menampilkan video pembelajaran Faksi 1 Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah hari ini kita sehat semua, bisa turun sekolah seperti ini. Bisa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak hadir semuanya pelajaran. Alangkah baiknya kita jadi Bapak minta Jihan untuk memimpin temannya berdoa di depan. Ya, terima kasih pada teman-teman Jihan yang sudah memimpin kita berdoa hari ini. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, agar kita bersemangat, tidak ngantuk, tidak lemas untuk menerima materi, kita bernyanyi bersama untuk menggantikan nasionalis kita. Sampai berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanya apa dia? Dokter. Jadi dokter. Kalau Joyce? Dokter juga. Fiamma? Dokter. Nah, berarti banyak calon dokter di kelas ini ya. Ilmi? Polisi? Melali? Jadi Brimo? Elo? Pengusaha. Ya, jadi lengkap semua ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi polisi. Untuk menggapai cita-cita itu apa yang harus kalian lakukan agar cita-cita terwujud? Harus rajin belajar. Hari ini kita akan belajar matematika tentang kolom, kubus, dan balok. Jadi di kelas 5 dan pembelajaran kita sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu bangun balok, apa itu bangun kubus. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Jadi kalian diminta nanti menemukan perbedaan kubus dan balok. Yang kedua, menganalisis benda-benda yang termasuk bangun kubus dan balok. Nah, jadi nanti akan Bapak tampilkan benda-benda, contoh benda yang kubus dan balok. Yang berikutnya kalian memecahkan soal yang berkaitan dengan kolom atau isi kubus dan balok. Yang keempat, membuat bangun kubus dan balok. Jadi kegiatan kita hari ini kalian diminta berkelompok, yang mana nantinya ada 3 kelompok. Dan di situ kalian berdiskusi sama teman kelompok kalian, mengerjakan soal sekaligus membuat bangun kubus dan balok. Di sini ada contoh, Andi sedang lihat sebuah akuarium. Nah, yang mana panjangnya 90 cm, lebarnya 35 dan tingginya juga 35 cm. Kalian pernah lihat akuarium? Pernah. Ya, akuarium kira-kira bentuknya apa itu ya? Bentuk balok. Ya, akuarium kebanyakan itu berbentuk balok karena dia menggunakan persegi panjang dan persegi. Ya, dari contoh gambar di depan, bagaimana
Caranya agar kita bisa menemukan volume atau isi dari akuarium ini. Nah, sehingga ketika kita mencari volume atau isinya, kita perlu menggunakan rumus balok. Karena bentuknya berbentuk balok, kita juga harus menggunakan rumus balok. Sekarang kita lihat di depan ada contoh-contoh bangun yang ada di sekeliling kita yang berbentuk kubus, yang berbentuk balok. Ya, coba Jihan sebutkan benda yang di depan ini yang berbentuk balok. Kotak. Dua benda. Kotak. Kotak sama tuh kotak Indomie. Ya, sama dusnya atau Kardusnya. Indomie ya. Nah, sobat pelajar, kubus ya kira-kira bentuknya seperti ini, yaitu volume. Volume nama lainnya adalah isi. Jadi ketika kalian di soal cerita nanti ketemu kata isi, nah itu berarti sedang membicarakan volumenya. Nah, rumus volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sama dengan R/3. Rusuk dan titik sudut sisi permukaannya sama, kubus dan balok. Jadi yang membedakannya apa kira-kira? Yaitu bangun yang membentuk persegi panjang dan persegi itu buat bangun kalau sedangkan persegi itu terbuat dari persegi yang mana semua bangunnya harus sama. Nah itu ya, jadi kita lanjutkan untuk volume tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah yang mana di sini ada contoh panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 10 cm. Jadi untuk mencari volume sebuah balok kita harus menggunakan rumus P kali L kali T. Nah, yang mana kita masukkan ke rumus sehingga hasilnya 1800 cm3. Nah, jadi pangkat 3 ini cm3. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, Bapak rasa kalian sudah memahami apa itu balok, apa itu kubus, dan apa itu perbedaan dari kedua bangun tersebut. Ya, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, agar kita tetap semangat, tetap rileks dalam belajar, kita boleh berdiri bersama dulu. Silakan berdiri agar pikirannya tidak tegang untuk memikirkan rumus-rumus matematika tentang volume, kubus, dan balok. Jadi kita bersama-sama bertepuk tangan, bernyanyi kalau kau suka hati. Bisa? Bisa. Yang pada yang tepuk tangannya saja. Ya, sekarang bisa kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati begitulah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu Bapak minta kalian menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil yang mana dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, coba kalian selesaikan lembar kerjanya bersama kelompok secara berdiskusi bersama-sama. Ya, silakan diskusi bersama temannya. Ya, yang teliti, yang rapi saat pemomongan.
Ya, dilipat sesuai garis yang ada biar mempermudah kalian dalam membentuknya. Ya, diikuti garisnya. Ya, kalau sudah dilipat bisa dirangkai menggunakan lem, bisa disatukan namanya biar selesai, bisa dilem satu per satu. Ya, kalau lipatannya sudah semua bisa sambil dikasih lem. Ya, yang lihat itu bentuk apa dia yang di tangan dia? Balok. Untuk balok yang di tangan berdali, ya kubus. Ya, ini hasil kerja temannya sudah selesai dan sudah jadi bentuk bangunnya. Silakan, ada yang menanggapi hasil kerja temannya? Ya, tadi bagus gitu ya. Apakah sudah rapi? Apakah sudah sesuai bangunnya? Sudah sesuai. Ya, beri tepuk tangan buat temannya. Kalian sudah selesai mengerjakan KPD, membentuk bangunan kubus dan balok, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan terhadap pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya Bapak beri kalian evaluasi untuk mengerjakan satu persatu hasil kerjaannya. Ini nomor evaluasinya Bapak bagikan. Silahkan, apa saja perbedaan balok dan kubus tadi yang kita kerjakan. Balok tadi memiliki permukaan sisi yang berbeda dengan kubus. Jadi kalau kubus semua sisinya sama. Kalau balok ada dua sisi yang berbeda. Ya, permukaan balok itu sisinya terdiri dari persegi panjang dan persegi. Ya, sebelum Bapak hari ini, pelajaran kita hari ini, apa saja kesulitan dari materi kita hari ini? Apa saja yang belum kalian pahami? Apa ketika kalian mengerjakan tadi, apa saja yang menurut kalian sulit untuk menyelesaikannya? Dalam menggabungkan rumusnya ya. Terus dalam yang lainnya, dalam membedakannya apa bisa diselesaikan dengan mudah, membedakan balok dan kubus. Bisa, ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Ketika kalian kembali ke lingkungan luar, kalian bisa menyelesaikan persoalan yang terkait dengan kolom, balok, dan kubus. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, jangan lupa belajar di rumah, terutama tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan cita-cita kalian berhasil sesuai yang diinginkan, dan jangan lupa selalu menghormati orang tua di rumah, baik itu kakak ataupun ayah, ibu, dan kakek ataupun nenek kalian. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan si Ayumi memimpin temannya untuk berdoa sebelum kita ulang. Dan silakan anak-anak boleh pulang kita sekarang. Terima kasih. Ya, silakan.